Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan bahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Dina Turi. Kode sahamnya DIGI, nama perusahaannya yaitu PT Arcadia Digital Media Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian di sini kita ganti kode sahamnya. Oh, sudah cocok ya. Ini tadi saya sudah riset sedikit kode sahamnya DIGI. Nah, kalau kita lihat grafiknya, ini selama setahun terakhir ini sideways atau flat ya. Kemudian nanti naik tinggi di tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya, 6 Agustus naik tinggi terus sampai mencapai puncak tertinggi di harga 1186 ya. Kemudian setelah itu turun, terus turun dalam seperti itu. Kemudian sideways kemudian dia sideways seperti itu. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya seperti itu. Nah, kita langsung buka data broker summary-nya, kemudian kita ganti kode sahamnya di sini DIGI. Kemudian kita ingin lihat dari sepanjang sideways-nya itu dari tanggal 2 Desember ya, tanggal 2 Desember 2021 sampai tanggal 25 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Arcadia Digital Media ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 2 Desember 2021 sampai tanggal 25 Februari 2022 ya, sorry. Nah, di periode ini itu investor besarnya melakukan big distribusi seperti itu. Nah, ini sebenarnya perusahaan yang sudah pernah saya analisis sebelumnya seperti itu. Dan pada saat itu ternyata masih distribusi ya, kesimpulannya distribusi, big distribusi juga seperti itu. Oke, kita tutup data transaksinya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di request, silahkan komen di kolom komentar, nanti saya buatkan videonya secara khusus. Sekarang kita lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan kembali, di mana saya menarik kesimpulan bahwa perusahaan DIGI ini sebelumnya itu distribusi dan sekarang masih big distribusi juga. Nah, ternyata perpindahan peta kepemilikannya itu sangat signifikan. Di mana sebelumnya dari 100% scrapless ratio yang beredar, kepemilikan investor besarnya itu sebelumnya sekitar 75%. Namun sekarang setelah saya analisis ulang kembali, ternyata kepemilikan investor besarnya itu sudah turun ya, sekitar 6% menjadi 69%. Artinya apa? Artinya investor besarnya jualan di fase sideways ini. Dan ini menandakan saham ini akan terus flat ya. Flatnya masih akan panjang karena selama investor besarnya terus distribusi, itu menjadi pertanda yang buruk seperti itu. Dan kepemilikan investor retail di sini tiba-tiba signifikan sekali. Nah, ini perusahaan yang sebaiknya kita hindari dulu sesaat. Bagi Anda yang mungkin sudah beli di harga masih di harga sideways ini ya, di harga flat ini, misalkan di harga 100-an sini, sebaiknya jual dulu deh gitu. Itu saran saya sih.
tapi keputusan tetap kembali di investornya masing-masing. Karena investor besarnya itu buang barang banyak sekali. Dan kalau mereka buang barang begitu banyak, takutnya jangan sampai nanti peta kepemilikannya itu berubah signifikan kembali, sehingga investor besarnya jangan sampai mereka buang barang sampai di bawah 50%. Nah, ini akan tidur panjang lagi nih, sekitar setahunan gitu. Nanti kalau investor besarnya ada akumulasi kembali, baru harganya akan naik lagi. Tetapi kalau tidak investor besarnya akumulasi, maka jangan harap harganya bisa naik seperti itu. Karena investor retail tidak mungkin bisa markup harga, karena mereka punya terbatasan dana. Beda dengan investor besar yang punya banyak dana, jadi mereka mudah untuk melakukan markup seperti itu. Tapi kalau keadaannya seperti ini, investor besarnya terus distribusi, dan distribusinya pun di harga yang boleh kita katakan di harga yang sideways atau flat seperti ini. Seperti itu. Dan ini sebaiknya seperti yang saya katakan tadi, keluar dulu lah. Tapi kalau Anda nyangkut di sini ya, beli di sini, seperti itu, sebaiknya jangan keluar, tapi siapkan dana baru untuk lakukan average-nya nantinya. Tapi tetap perhatikan kepemilikan investor besarnya. Kalau berkurang signifikan kembali, nah itu sebaiknya ya mau tidak mau mungkin jalan satu-satunya cut loss saja, seperti itu.